Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin membawakan film yang berjudul Kehamilan yang Tidak Diinginkan yang bertema komunikasi pada remaja. Sebelumnya, tak kenal maka ta'aruf, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Wahyu Septiana berperan sebagai bidan. Saya Cantika berperan sebagai anak yaitu korban. Saya Nur Ayu Widaningsih berperan sebagai teman yang membawa dampak positif. Saya Marika Farlen berperan sebagai teman yang membawa dampak negatif. Saya Vika sebagai ibu Cantika. Selamat menyaksikan. Seorang remaja SMA yang dikenal di lingkungannya sebagai gadis yang baik, lugu, pintar, dan juga cantik. Dia adalah Cantika. Salah seorang siswi yang selalu mendapatkan beasiswa hingga sekarang ia duduk di bangku SMA. Awal memasuki sekolah, Cantika sangat disenangi oleh teman-temannya. Dan Cantika memiliki 2 orang sahabat yang bernama Marlika dan Nur Ayu, yang menurutnya sangat baik, sehingga baik atau buruk sesuatu yang dialami selalu melibatkan satu sama lain, tanpa ada merahasiakan apapun. Cantika juga memiliki seorang kekasih yang bernama Kevin. Mereka menjalin hubungan cukup lama. Dari mereka duduk di bangku kelas 1 SMA, hingga sekarang mereka duduk di kelas 2 SMA. Pada hari ulang tahunnya, Kevin mengundang teman-temannya dan juga Cantika, kekasihnya, untuk merayakan ulang tahunnya di sebuah hotel. Acara diadakan pada malam hari. Di pertengahan acara, Kevin membawa Cantika ke kamar yang sudah ia pesan. Saat sudah berada di dalam kamar, Kevin mencoba merayu dan mengajak Cantika untuk berhubungan seksual. Namun Cantika terus menolak, hingga Kevin terus merayu dan mengancamnya. Jika Cantika tidak mau, maka ia akan mengakhiri hubungan mereka. Tidak lama kemudian, Cantika akhirnya mau, dengan syarat harus menggunakan pengaman atau kondom agar tidak terjadi kehamilan. Ternyata tak disangka kondom tidak melindunginya dari kehamilan. Iya, silakan masuk. Kayaknya ada kan? Iya, ada. Cuman beberapa hari ini nggak mau keluar kamar. Kalaupun keluar, paling cuma buat makan. Coba aja deh kalian 2 masuk. Kami masuk ya, Iya, silakan. Can, buka, ini aku Ayu sama Marlika. Kamu kenapa, Chan? Kok kayak panik gitu? Hamil sama siapa? Sama Kevin. Kevin sudah tahu, sudah kamu hubungi. Sudah, tapi Kevin tidak mau bertanggung jawab. Menurut kalian aku harus bagaimana? Dan aku sih kamu gugurin aja. Kamu kan masih muda. Heh, kamu nggak boleh kayak gitu. Itu bukan solusi. Ya mau gimana lagi? Emang kamu mau berhenti sekolah? Tapi bukan kayak gitu, Lik. Caranya lebih baik kamu
ngomong ke orang tuamu deh, bagaimana baiknya, mereka kan pasti juga punya solusi. Ya bener sih, mending cerita ke orang tua dulu. Tapi kalau kamu mau aborsi, aku bisa kan nemenin kamu. Apa sih, Ca? Udah, jangan dengerin, Chan. Kamu cerita dulu ya ke orang tua kamu, mereka pasti punya solusinya. Nanti kalau ada apa-apa, kabari ya. Semoga masalahmu cepat selesai. Kami mau pulang dulu ya. Tante, kami pulang dulu ya. Ya, silakan, hati-hati ya. Ya, mari Tante. Cantika. Nah, bukan nak, ibu mau ngomong. Ibu udah tahu dan dengar semuanya. Perbuatan apa yang kamu lakukan, Nak? Sehingga kamu jadi seperti ini. Maafin aku, Bu. Aku nggak tahu semua ini bakal terjadi. Aku harus bagaimana? Kita harus ke bidan untuk cari tahu kebenarannya. Karena ibu nggak percaya. Kenapa harus kamu lakukan? Ya udah, ayo kita berangkat nak. Kita siap-siap pergi ke bidan. Nah, ayo nak, kita berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Ibu. Iya. Ayo nak, masuk. Baik Ibu, sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu Bidan, akhir-akhir ini anak saya sering mual muntah dan dia juga bilang sama saya kalau dia telat haid. Dia curiganya hamil, tapi saya masih belum percaya, makanya saya kesini untuk memastikannya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Septi. Sekarang saya data dulu ya Bu ya, data mengenai anak Ibu. Baik, untuk adik, nama lengkapnya siapa ya Dek? Cantika, Baik, Cantika, umur berapa? 17 tahun. 17 tahun. Alamat? Alamatnya di Jalan Trisakti nomor 28. Trisakti nomor 28. Sekarang masih sekolah Dek? Masih kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA ya. Baik, kita langsung periksa aja ya. Di sana sudah disediakan tampung wadah air kencing. Nanti kita periksa menggunakan tes pack. Kalau sudah, nanti kasih ke saya. Silakan adik saya. Ayo, Ibu angkat. Ini Bu Bidan. Ya, Ibu periksa dulu ya. Baik, Ibu, Adek, dari hasil tes pack ini bisa dilihat emang hasilnya positif. Jadi anak Ibu emang positif hamil. Bu, saya tidak menginginkan kehamilan ini. Bisakah Ibu mengaborsinya? Saya masih mau sekolah. Memang kenapa Dek, Adek minta diaborsi? Saya takut berita kehamilan ini tersebar luas dan buat keluarga malu. Loh, kenapa harus takut? Memang di mana ayah dari calon bayi ini? Itulah yang jadi salah satu alasan, Bu, kenapa saya ingin mengaborsi kandungan saya. Kenapa bisa seperti itu, Dek? Dia bilang dia belum siap, Bu, dan menyuruh saya untuk menggugurkan kandungan ini. Saya bilang saya tidak ingin menggugurkan kandungan ini, tapi
Dia memaksa saya sampai saya menangis dan meminta agar dia mau bertanggung jawab, dan dia malah hilang kabar dan pergi begitu saja. Terus adek udah nanyain keluarga dari laki-laki itu? Saya takut, Bu. Kenapa harus takut, Dek? Kamu harus memberitahu keluarganya agar anaknya mau bertanggung jawab atas kehamilan adik ini. Karena ini kan juga ulah dia. Saya tidak mau, Bu. Biarkan saya mengaborsi anak ini. Aborsi bukan jalan yang baik, Dek. Saya tidak bisa membantu jika adek menginginkan aborsi. Lalu bagaimana, Bu? Saya juga bingung. Saya juga tidak mau anak saya melakukan aborsi. Apakah ada cara lain untuk masalah ini? Ibu, mengaborsi bukanlah tugas seorang bidan, dan membantu mengaborsi kandungan pasien itu di luar dari wewenang saya sebagai seorang bidan. Sebaiknya Cantika rawat saja bayi yang ada dalam perutmu itu. Saya tidak mau, Bu. Tolonglah saya untuk mengaborsinya. Dek, jika kamu tetap menginginkan aborsi janin, itu bukan hal yang baik. Itu sangat berdampak buruk pada kesehatanmu, apalagi di usia kamu yang masih sangat muda. Itu sangat membahayakan kamu, Dek. Utamanya akan terjadi perdarahan yang cukup berat dan bisa terjadi infeksi akibat aborsi yang tidak tuntas. Maksudnya, seperti jika adik melakukan aborsi, terus masih ada tersisa janin atau darah yang tertinggal di dalam rahim adik, itu menyebabkan infeksi. Selain itu, aborsi berbahaya juga dilakukan jika dengan mengonsumsi obat-obatan atau menggunakan alat bantu tertentu tanpa dengan pengawasan dokter. Aborsi itu, Dek, hanya bisa dilakukan apabila pasien mengalami penyakit tertentu. Itu pun hanya bisa dilakukan oleh dokter. Kalau saya sebagai bidan tidak memiliki hak dan wewenang untuk melakukan hal buruk seperti itu, Dek. Saya takut keluarga saya yang lain, apalagi kalau sampai ayah tahu. Bisa-bisa ia marah, menyalahkan ibu saya, dan mengusir saya dari rumah. Itu tidak mungkin terjadi, Dek, kalau kamu bicarakan baik-baik dengan beliau. Begini saja, Adek coba bicarakan baik-baik pada ayah dan juga keluarga. Mudah-mudahan saja keluargamu mau menerima semua ini dan membantu mencari jalan yang terbaik. Jangan takut, Nak. Nanti Ibu akan bantu untuk membicarakan perihal ini kepada ayahmu. Semoga saja ayahmu bisa mengerti dengan masalah yang sedang menimpamu saat ini. Tapi, Bu, aku takut nanti kalau ayah marah besar. Saya paham, Dek. Masalah yang menimpa adik sekarang bukanlah masalah yang biasa. Apalagi adik masih menginjak bangku SMA. Psikologis adik pasti belum siap. Fisik adik juga belum siap. Adik harus menanggung apa yang sudah adik buat dan membesarkan janin yang sedang adik kandung. Tapi, gimana nanti kalau kandungan saya tambah besar, Bu Bidan? Iya, itu adalah hal yang wajar. Karena nanti janin yang adik kandung bakal berkembang. Adek tak perlu malu karena adek adalah calon ibu yang hebat buat anak adek nanti. Saya masih takut, Bu Bidan. Adek coba dulu ya. Ada ibumu yang pasti ikut membantu menjelaskan ke ayahmu mengenai permintaan adek untuk mengaborsi kandungan. Itu saya tidak bisa membantu sama sekali karena itu sangat berdampak negatif, Dek. Saya tidak bisa membantu kecuali hal yang berdampak positif untuk adik. Saya akan membantu. Baik, Bu. Saya akan lakukan apa yang Ibu Bidan katakan. Ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas solusi dan pengertiannya kepada anak saya. Dan semoga masalah ini cepat selesai ya, Bu ya. Iya, Ibu, sudah kewajiban saya sebagai bidan untuk memberikan solusi untuk adik. Baik, jika Ibu membutuhkan saya lagi atau ada yang Ibu ingin tanyakan, Ibu bisa menghubungi saya, Bu ya, atau Ibu bisa datang lagi kemari. Baik, Ibu, kalau begitu saya dan anak saya Cantika pamit dulu ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu.